Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan ya, Tuhan begitu baik kepada kita. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini ya Bapa, kami datang dengan membawa syukur kami, membawa kerinduan kami Tuhan, sebagai persembahan kami Tuhan. Apapun yang kami alami di minggu-minggu yang Allah percayakan boleh kami lalui Tuhan, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Tuhan dari segalanya. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menjadi sumber kehidupan dan menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Perkenankan setiap kami Tuhan, membawa offering kami Tuhan, membawa persembahan kami, membawa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, kasih ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang kami alami di dalam kehidupan kami. Kami tahu Kau bekerja Tuhan dahsyat, memulihkan Tuhan, memberkati Tuhan. Pagi hari ini kami sepakat datang-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Come on church. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Perkenankan kami Tuhan menaikkan syukur kami, menyembah, memuji-Mu. Masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau menyanjung Kau lebih dari segalanya. Kami mau memuji terus kemuliaan-Mu. Sehingga kami yang lemah pagi hari ini dikuatkan Tuhan. Kami pagi ini sakit diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Ini setiap hati kami yang terangkat di hadapan. Lihat setiap kami yang haus Tuhan. Setiap kami yang haus Tuhan. Kau baik bagi kami. Bisa kami sampaikan hati kami yang meluap lebih mengasihi Kau. Terlalu banyak yang baik Kau berikan dalam hidup kami. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Mampu kami balas. Takkan mungkin Arahkan mata rohani-Mu tertuju hanya kepada Tuhan. apa yang ku Sehingga demi kemenangan kita bisa raih di dalam hidup ini. Ku persembahkan seluruh hidupku. Mau cinta Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk Selama-lamanya. Saya rindu jemaat saja mengatakan terlalu banyak Tuhan. terlalu banyak. Setiap hati kami yang terangkat Tuhan.
mampu kami balasnya Tuhan. Hati yang kami bawa, hati yang haus Tuhan, hati yang rindu. Haleluya. Di persembahan kami Tuhan, mohon Kau menerimanya. Sadakan Yesus. Selalu banyak yang Tuhan telah beri. Boleh kami rasakan Tuhan, baik bagi kami Tuhan. Bapak, biar ku makin cinta Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, biar ku tetap cinta Tuhan. Mari kita yang datang membawa setiap hari kita sebagai persembahan, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. 1 menit kita beri penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin saudaraku. Begitu baiknya Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Gak ada yang bisa kita balas dari setiap apa yang kita punya. Tapi pagi hari ini kita mau bersorak-sorai. Berikan tos kiri kanan minimal 5. Mari bersorak-sorai. Mari menari. Mari mengangkat pujianmu buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bersorak-sorak, tinggalkan namanya. Siapa dia? Dia berperangkat di kita. Mana tepuk tangannya saudaraku?
bekerja di dalam kita. Segala yang berlimpah. Sekali lagi sama-sama katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan sekali lagi pam 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 pam. Pam 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 pam. Yang terbaik buat Tuhan. Mana tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Masih kuat berjingkrak memuji nama Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Denganmu Tuhan kami terus berjalan tanpa lelah. Karena Engkau yang menggendong setiap kami untuk menuju masuk ke dalam demi kemenangan yang Kau beri dalam hidup. Mencus. Lebih sungguh lagi. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku Sepenuh jiwaku, jiwaku, yakin dan percaya. Kau jujur. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja hidup, masa selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumberkan mata, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau junjung setia hidupku, Yesus. Sepenuh yakin dan percaya. Berkuasa berjaya bersama hanya Kau Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan bagiku dengan semua. Ku kan berjalan sampai kemuliaan. Sama-sama bertepuk tangan di hadapannya. Bersama-Mu Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Hanya Kau Tuhan, sumber dan kuasa. Curahkan Tuhan, dengan-Mu berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ketika api roh Tuhan bekerja, tidak ada yang menghalangi untuk kita beri yang terbaik sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Silakan multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah Sunday Service IFGF Batam diadakan pada jam 9 setiap minggu, dan juga IFGF Kids di lantai 3 pada jam 9 pagi juga. Dan, ibadah pemuda mulai Februari akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Perjamuan kudus akan diadakan tanggal 3 Maret, mari seluruh jemaat kita semua mempersiapkan hati kita dalam menerima perjamuan kudus. Care Group yang Pro akan diadakan tanggal 2 Maret pukul 7.30 sore bertempat di gereja, mengundang seluruh anak-anak muda untuk bergabung bersama. Doa syafaat hari Kamis tanggal 29 Februari pukul 7.30 malam akan diadakan via Zoom. Mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir, dan untuk link Zoom akan diinfokan di grup jemaat. Pendaftaran kelas pemuridan Discipleship Journey sudah dibuka dari tanggal 13 Februari sampai dengan 29 Februari, mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mendaftar agar kita semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk follow sosial media IFGF Batam untuk mendapatkan informasi seputar gerejawi. Demikianlah pengumuman sepekan ke depan. Puji Tuhan, pengumuman hari ini tambah dengan keluarga Pak Sudiarto Sitinjak beserta Ibu Nova Saragi, ya, mengundang seluruh jemaat Tuhan IFGF Batam untuk mengikuti ucapan syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada keluarga Bapak Sudiarto Sitinjak, Ibu Nova Saragi, anak yang cantik, ya, si Ian Sitinjak, ya. Jadi tanggal 3, ya, minggu depan, ya, sehabis pulang gereja kita bersama-sama berangkat ke keluarga Ito Nopah. Bisa berdiri Ito? Nah ini, tepuk tangan dong. Wow, ya. Puji Tuhan, terima kasih Ito. Jadi kita besok tanggal 3 pulang ibadah langsung ke rumah Ibu Aistinja. Dan saya juga memberikan pengumuman kepada setiap para pelayan Tuhan, baik itu Asher, bersyafaat, main musik, multimedia. Sehabis ibadah kita ada doa bersama pekerja, ya, menutup bulan ini dan menyerahkan bulan yang baru ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu tanpa penyertaan dan tanpa kuasanya semua sia-sia apa yang kita lakukan, ya. Dan juga pengumuman yang ketiga bagi para singer, pemusik, worship leader, sehabis doa pekerja, ya, kita ada rapat, ya, sebentar dengan Bapak Gembala. Kita akan bersama-sama mendengarkan, ya, purpose, tujuan, ya, yang mau dibawa kemana untuk lebih lagi praise and worship, beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang setiap jemaat yang baru pertama hadir untuk bisa melambaikan tangan. Ada? Lambaikan. Wow, di belakang. Beri tepuk tangan dong, beri salam dong. Salamnya itu temennya. Ya. Wow. Tuhan begitu baik buat kita. Selamat bergabung, selamat beribadah, ya, di gereja IFGF Batam. Tuhan yang memberkati. Mari kita persiapkan hati kita. Kita membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bekerja senantiasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang memberikan pemahaman, yang memberikan sesuatu baru di saat kita berserah ke dalam tangan Tuhan. Makasih Tuhan, kami jadi kekuatan di jiwa kami. Engkau ada bersamaku setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup Ada yang baru datang, ada yang sudah tertinggal, ya Bapa. tak pernah kau Ketika kami jatuh Tuhan, kami tahu Kau bersama dengan kami Bapa.
Kami undang Bapak yang bertugas bersyafaat untuk maju ke depan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Benar Bapa, sungguh anugerah-Mu melimpah atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari seluruh jemaat kita menyiapkan hati kita satukan hati kita naikkan setiap permohonan doa kita di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya setiap doa yang kita naikkan tidak pernah kembali sia-sia. Allah Bapa mendengar setiap seru doa kita. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Allahku yang hidup. Terima kasih atas setiap keberadaan kami saat pagi hari ini. Thank you Lord, thank you God, thank you Jesus. Terima kasih Bapa, kami boleh ada di sini bukan karena kekuatan kami, semuanya karena anugerah-Mu atas setiap hidup kami. Sungguh kami benar-benar menyadari Tuhan, hanya Engkaulah sumber dari segala sumber atas hidup kami. Kami membawa pagi hari ini Tuhan, segenap pergumulan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Oh Bapa, apapun saat ini yang dibawa umat-Mu Tuhan ke altar-Mu yang kudus, keberadaan umat-Mu, pergumulan umat-Mu Tuhan yang saat ini ada Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau mencurahkan anugerah-Mu, Engkau mencurahkan kasih-Mu. Oh di dalam nama Yesus, Engkau melepaskan setiap jiwa yang terbelenggu Bapa. Engkau memberikan kekuatan kepada jiwa yang letih, lesu dan berbeban berat Tuhan. Kekuatan baru dianugerahkan Bapa kepada setiap yang mengalami masalah persoalan, jalan buntu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi sumber pertolongan umat-Mu Tuhan. Biarlah ketika umat-Mu datang saat pagi hari ini Tuhan, semuanya mendapatkan jawabannya daripada Allah Bapa atas setiap hidup mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka keluar dari ruangan ini Tuhan, mereka memperoleh kemenangan yang daripada Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, oh bagi setiap saudara-saudara kami masih dalam keadaan sakit maupun pemulihan Tuhan, terus kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami terus Tuhan berharap dan bersandar hanya kepadamu Bapa. Tidak pernah berhenti Tuhan. Kami terus berharap mukjizat-Mu dinyatakan Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk Pak Cecep yang hadir saat ini Tuhan, kami mengucap syukur akan keberadaannya Tuhan. Ini semua atas bukti bahwa Engkau Allah yang besar, bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan terus memulihkan keadaannya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, roh iman yang teguh Tuhan terus anugerahkan untuk dia terus Bapa setia mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih buat saudari kami Silpi, Ibu Silpi Tuhan, yang Tuhan telah sembuhkan dan dia boleh hadir saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan saat ini, yang mengalami sakit penyakit Tuhan, di rumah sakit ataupun dimanapun mereka berada Tuhan. Lawatan Allah terjadi atas hidup mereka, mukjizat kesembuhan dinyatakan Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bapa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul untuk mendapatkan keturunan Bapa. Engkau bukakan setiap kandungan demi kandungan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Engkau Allah sang pemberi kehidupan. Engkau menganugerahkan Bapa keturunan yang daripada Allah Bapa atas setiap Tuhan rumah tangga yang merindukan keturunan. Berdoa juga bagi yang merindukan Tuhan pasangan hidup Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah pertemukan pasangan hidup yang terbaik yang daripada Allah Bapa. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang bergumul untuk pekerjaan Bapa. Engkau membukakan jalan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini Bapa. Bagi yang bergumul Tuhan Yesus dalam perekonomian mereka Tuhan, Engkau bukakan jalan Bapa. Karena kami percaya firman-Mu berkata ketika umat-Mu Tuhan datang mendahulukan Tuhan untuk datang ke bait-Mu yang kudus, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap umat-Mu Bapa. Bahkan sebelum umat-Mu meminta Tuhan, Kau telah menyediakan segala yang dibutuhkan umat-Mu di tempat ini Bapa. Itu yang kami imani Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak hal Tuhan yang kami harus berdoa bagi umat-Mu di tempat ini. Tapi satu hal yang kami percaya, sebelum kami meminta, Engkau telah tahu satu persatu apapun yang diperlukan umat-Mu di tempat ini. Engkau yang menjadi sumber jawaban bagi mereka. Bagi setiap hubungan yang bermasalah, Tuhan Allah yang menyatukan kembali mereka dalam ikatan tali kasih yang daripada Allah Bapa. Kuasa kasih yang dari surga dicurahkan atas setiap hubungan demi hubungan Bapa. Di dalam nama Yesus Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur buat pemilu yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Engkau telah memilih pemimpin yang terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan melalui pemimpin yang terpilih ini Tuhan, bangsa ini boleh semakin diberkati. Bangsa ini boleh semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Engkau memberkati tanahnya, airnya, lautnya, udaranya, hasil buminya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang mengcover bangsa ini Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kota di mana kami tinggal Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan buat tangan-tangan yang sebentar akan berikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati persembahan setiap umat-Mu Tuhan, baik persembahan syukur, perpuluhan, apapun itu yang diberikan umat-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu menyukakan hati-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Engkau membalas berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita saudaraku. Akan ditaburi kebenaran firman Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami bisa melewati Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan yang baik bagi kami Tuhan. Memberi pertolongan
kasih Tuhan. Bersamamu kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Biarlah perkenanan-Mu itu yang Kau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib terjadi bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Apapun keberadaan kami, Roh Kudus pimpin setiap kami. Bajak setiap hati kami sehingga menjadi tanah yang subur. Sehingga benih itu jatuh di tanah yang subur. Sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah. Biar setiap kami pagi hari ini Tuhan, kami yang sudah memuji Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Ya Roh Kudus pimpin kami, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat segala penguasa-penguasa di udara yang cuma mengganggu setiap kami, mencuri fokus firman Tuhan yang boleh disampaikan, mengganggu pikiran kami, membuat kami khawatir, membuat kami ragu, membuat kami tidak percaya. Pagi hari ini kami bersatu hati, kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Ada suara kemenangan, ada kemenangan besar terjadi pagi hari ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita jemaat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tos kiri kanan dulu sebelum duduk. Ajaib Tuhan kita, amin. Haleluya. Wow, silakan duduk kembali ya. Luar biasa pagi hari ini. Yang merasakan boleh lambaikan tangan, amin. Saya boleh merasakan begitu banyak orang di jamaah Tuhan pagi hari ini. Ya, tim Praise and Worship yang begitu luar biasa ya. Secara tidak kebetulan kita tim kompak ya, pakai batik, nggak ada janjian sebenarnya, saya nggak tahu pakai batik ya, tapi kompak ya. Saya melihat para singer yang luar biasa, sehati, worship leadernya luar biasa dipakai Tuhan, dan kita semua di tempat ini luar biasa, amin. Haleluya. Saya mengucapkan selamat lahir baru bagi teman-teman ya, adik-adik saya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, amin. Ada 5 orang ya, begitu luar biasa, biarlah ya menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita berikan tepuk tangan dong. Ada hadir pagi hari ini? Ada Agustina, ada Melisa, ada Agustin ya. Ada siapa lagi? Welman, ada Hiskia. Hiskia itu paling muda ya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita percaya anak-anak muda ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Haleluya. Bulan ini, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Saya bilang tahun ini adalah tahun yang spesial di bulan Februari. Karena kenapa? Di bulan Februari itu ternyata ada tanggal 29-nya. Ya, itu terjadi. Ada yang ulang tahun di tanggal 29? Tidak ada. Dirayakan 4 tahun sekali, bayangin. Ya, 4 tahun sekali. Ya, tanggal 29 itu 4 tahun sekali. Ya. Jadi saudara bersyukur ya, enggak 4 tahun sekali dirayakan ya, tapi itu adalah sesuatu yang spesial ya. Jadi tahun ini kita enggak melewati seperti biasa 365 hari, tapi 366 hari. Kita enggak mau berbicara tentang hari, tetapi hari ini ya di minggu yang terakhir di bulan Februari ya, selama ulang tahun juga yang berulang tahun di bulan Februari, boleh lambaikan tangan yang ulang tahun di bulan Februari ya. Oh ya, Pastor Hadi. Ada Hana saya tahu ya. Ada Pak Armes ya. Ada banyak yang berulang tahun ya. Kita masih berbicara tentang take a stand ya, berani bersikap ya. Ini penting sekali ya dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita nggak mau stagnan dalam kehidupan kita, harus ngambil sikap. Kita nggak bisa berdiam diri saja, nggak melakukan apa-apa, tetapi kita harus berani ngambil sikap. Sikap apa yang harus kita ambil? Kita akan belajar dari kehidupan seorang namanya Rahab hari ini. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Yosua. Santai aja, kayak nggak panjang-panjang, hanya 3 poin saja yang saya mau bagikan buat kita semua. Ya, Yosua 2 ayat 12 sampai 21. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya.
bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau katakan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmiji, kita garis bawahi tali dari benang kirmiji, ya, ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu dan serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Ya, 19, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, kamilah yang menanggung akibatnya pertumpahan darahnya. Ya, kalau tetap di sana kalau terjadi pertumpahan darah. Ya. Kemudian yang ke-20, tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Yang terakhir, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskanlah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka, kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmiji itu pada jendela. Amin. Minggu lalu Pastor Has yang menyampaikan bahwa ya ketika Rahab ya memberikan dirinya untuk masuk ya menolong 2 pengintai itu, maka ya perlindungan Tuhan dinyatakan. Ya, tapi pagi hari ini ya tanda itu penting sekali dalam kehidupan. Setiap kita nggak lepas dari namanya tanda. Ya, pagi hari ini ya firman Tuhan berjudul ada maksudnya dalam segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita ini, nggak ada yang kebetulan. Bahkan setiap kita yang hadir pagi hari ini nggak ada yang kebetulan. Semuanya ada maksudnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini ada maksudnya. Sama seperti Rahab, ada maksudnya semuanya. Ya, kita bisa lihat, kalau Bapak Ibu bisa lihat, gak ada gambarnya. Ya. Ini mungkin dari kita tahu nih ya di Amerika. Ya, siapa yang udah pernah ke Amerika? Saya belum pernah. Tapi saya sering lihat artis-artis berfoto di sini. Kalau orang pergi ke Hollywood, ya mereka pasti pingin hadir di sini karena di sini Hollywood Walk of Fame ini adalah tempat di mana setiap orang-orang yang berjasa dalam industri hiburan, ya pertelevisian, semua pokoknya yang berjasa itu nama mereka ditulis di sini, di jalan ini. Ya, itu di Hollywood. Ya, nanti kalau Bapak Ibu pergi sana bisa berfoto di sana. Ada nama-nama artis di sana, selebritis yang cukup berjasa. Jadi nama-nama mereka ada dipampang di sana, ya sebagai tanda ya, karena mereka berjasa. Walaupun kehidupan mereka seperti apapun kehidupan mereka, ya pola kehidupan mereka nggak penting. Yang penting mereka cukup berjasa dalam dunia hiburan. Mereka ditaruh di sana nama mereka. Ya, di dalam Alkitab juga ada, ya dicatat. Ya, yaitu tentang Rahab. Ya, siapa pikir seorang yang maaf kata wanita sundal, ya nggak masuk hitungan. Ya kita pikir bahwa orang yang dipilih adalah pasti orang yang baik, orang yang pokoknya yang suci hidupnya, enggak. Tapi Tuhan punya penilaian tersendiri. Kalau Tuhan orang memilih seorang, dia nggak melihat latar belakang setiap kita. Ya di dalam Alkitab diceritakan hanya sama seperti Walk of Fame ini, namanya tercatat ya kalau kita lihat di Alkitab itu tercatat ya ada 2 ya, satu silsilah Yesus ya silsilah
kelahiran Yesus, keselamatan. Kemudian apa? Nama-nama orang yang punya iman. Dari antara kedua itu Rahab memiliki kedua-duanya. Ya. Gak cuman dia dipilih menjadi jalan bagaimana Yesus lahir dari keturunannya, tetapi dia juga terpilih menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mau percaya kepada Tuhan? Amin, haleluya. Oke, yang pertama yang mau kita pelajari adalah ya, ketika ya ada maksud dan tujuan dalam kehidupan kita, sama seperti Rahab ada maksudnya. Ya, ketika ada maksudnya ya, ada sesuatu ketika kita mengikut Tuhan, ya, ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, sama seperti Rahab, ketika dia ngambil keputusan untuk dia menolong kedua pengintai ini, ada konsekuensi yang dihadapi dia. Gak mudah, ya, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, yang ngambil keputusan untuk percaya dan hidup dalam panggilan Tuhan, gak semudah yang kita pikirkan, gak segampang yang kita pikirkan. Ya, sama seperti Rahab yang dialami oleh Rahab, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi. Ya, dia harus menutupi kedua pengintai ini, kalau ketahuan selesai hidupnya. Ya, ada konsekuensinya ketika dia ambil panggilan itu, dia ambil keputusan untuk dia menolong kedua pengintai ini, ada harga yang harus dibayar. Ya. Yang kedua, apa yang harga yang harus dibayar sama dia adalah ketika dia harus berhadapan dengan prajurit-prajurit yang datang ke rumahnya. Ya, bayangin kalau Bapak Ibu menyembunyikan seseorang yang dicari-cari, ya, datang polisi atau tentara, jangankan kita menanyakan sesuatu, mungkin ngedor pintu kita aja, kalau datang polisi tiba-tiba kita kaget, kita takut, kita nggak ada apa gitu ya. Tetapi ini bayangin, orang sudah tahu, sudah mencium bahwa dia mampir ke rumah si Rahab, ya. Bayangin orang-orang yang diincar musuh gitu ya, dilindungi sama si Rahab ini, dia harus bagaimana dia harus ngomong ya, menyampaikan supaya prajurit-prajurit itu percaya seperti apa yang dikatakan ya. Kemudian apalagi Rahab dimusuhi oleh banyak orang ya. Ya, ketika kita dalam tetangga mungkin ya, ketika kita ngambil pilihan yang berbeda dengan orang lain, kita akan dimusuhi. Ya, baru pemilu ya, tapi di tempat ini nggak ada, walaupun kita berbeda pilihannya, jangan jadi permasalahan ya, karena semua ya sudah Tuhan atur siapa pemimpin yang terbaik. Amin. Kemudian apa? Rahab harus pindah ya, ketika dia tahu dia harus pindah ya, pergi ke tempat lain, ke negeri lain ya. Kemudian apa? Rahab bisa mengalami pertentangan ya, ketika keluarganya tahu bahwa dia menyembunyikan kedua pengintai ini ya, keluarganya pasti tahu karena dia disembunyikan di rumah. Bayangin, pasti ada percecokan. Tapi bagaimana si Rahab ini bisa meyakinkan keluarganya untuk sama percaya ya kepada dua pengintai ini. Amin. Pagi hari ini ya, kita mau belajar ada 3 poin. Ketika kita ya tahu maksud Tuhan, di sana ada masa depan. Amin. Ketika Rahab percaya ya, masa depan ya, dia sudah melihat Yeriko itu enggak ada lagi masa depan. Dia tahu bahwa bangsa Yeriko ini, orang di kota Yeriko ini akan musnah. Dia mendengar bahwa orang Israel itu sangat disertai sama Tuhan. Dia percaya ya, akan enggak ada lagi masa depan di sana. Sehingga apa? Dia ngambil keputusan yang tepat. Ya, ketika dia tahu bahwa masa depan mereka akan selesai. Ketika mereka tetap percaya kepada orang-orang di Yeriko, tapi dia mau ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kita baca dalam Yosua 2 ayat 9. Ya. Dan berkatalah kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dengan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya. Banyak di antara kita ya sudah tahu bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, dia sudah melakukan banyak hal ya terjadi lewat kehidupan kita. Sering sekali kehidupan kita gak sampai selesai. Kadang-kadang kita melihat kekurangan kita, kemampuan kita. Ya, sering sekali kita gak melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Rahab ini. Dia adalah bukan bagian dari bangsa Israel yang dipilih Tuhan.
Ya, dia mengambil keputusan, dia ngambil sikap. Ya, gak cuman dia mendengar bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Ya, dia gak cuman mendengar. Pagi hari ini saya ngajak setiap kita, gak sekedar kita hadir setiap minggunya di tempat ini. Ya, Tuhan mengasihi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dia mau membawa kita masuk ke dalam panggilannya. Ya, nanti kita sama-sama di poin yang kedua dan ketiga. Kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan terus membawa kehidupan kita sama seperti Rahab. Ya, apapun latar belakang kita, Tuhan gak melihat berapa besar dosa kita. Ya, gak ada dosa yang gak bisa diampuni sama Tuhan. Ya, Tuhan gak melihat ya, kalau Tuhan memakai seorang perempuan yang maaf kata adalah perempuan sundal, dipakai Tuhan menjadi ya dari kehidupannya ya Yesus lahir, ya silsilah keturunannya diberkati Tuhan begitu luar biasa, menjadi orang yang teguh imannya dan percaya kepada Tuhan. Ya, seperti Rahab bisa melihat tidak ada masa depan lagi untuk Yeriko. Apakah kita ya semua di tempat ini ya masih melihat masa depan dalam kehidupan kita? Ya, begitu banyak orang di luar sana begitu singkat karena mereka nggak melihat lagi masa depan dalam kehidupan mereka. Mengakhiri hidupnya, nggak dilihat lagi. Ya, saya melihat kalau dulu orang-orang yang berumah tangga itu lebih cepat putus asa. Sekarang beda lagi. Anak-anak muda juga seperti itu ya. Banyak mengakhiri hidupnya, nggak melihat lagi masa depan. Ya, karena kenapa? Di luar Tuhan kita tidak akan melihat masa depan. Amin. Hanya di dalam Tuhan kita bisa melihat masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Itu yang diimani oleh Rahab. Bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang akan diberikan dalam kehidupannya. Amin. Pagi hari ini mari tangkap ya bahwa di dalam Tuhan aku ada masa depan. Ya, katakan kepada diri kita sendiri. Ketika aku di dalam Tuhan, aku memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Kalau Tuhan saja bisa pakai seorang yang penuh dosa, apalagi saya. Amin. Yang kedua yang mau kita sama-sama pelajari, amin. Yang kedua adalah ada dampak. Ya, ketika ada maksud, ya pasti ada masa depan, ada dampak yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Ya, ketika seorang mengikuti panggilan Allah dalam kehidupannya, ia mendapat kesempatan untuk terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Ya, ketika hidup kita, ya, terlibat dalam panggilan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada hal yang lebih besar. Rahab gak pernah berpikir, dia hanya berpikir dia bisa selamat dan keluarganya selamat. Dia gak berpikir bisa dipakai Tuhan lebih lagi, bahkan dari keturunannya lah Mesias lahir, gak pernah pikir. Dia mau ikut saja, dia hanya pingin dia selamat. Ya, ketika bangsa Israel memusnahkan Yeriko, dia pingin keluarganya, dia dan keluarganya itu selamat. Gak berpikir untuk Tuhan bawa dia kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Kalau saudara mau mengalami hal-hal besar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari terlibat dalam panggilan Tuhan. Ya, orang yang terlibat dalam panggilan Tuhan akan mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Sama seperti Rahab. Kita gak bisa menjadi orang Kristen yang cuman ikut saja, tanpa kita terlibat dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa panggilan kita? Apa kita dipakai Tuhan menjadi guru, pengajar, pemain musik di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan? Mari terlibat. Tanpa Anda terlibat, maka Anda tidak akan melihat hal-hal besar terjadi dalam kehidupan. Itu yang kita lihat. Ya, Rahab hanya cuma melakukan, aku hanya cuma selesai sampai di sini. Tapi enggak, ketika ya dia memiliki hati yang begitu luar biasa, ya, Tuhan gak melihat lagi latar belakangnya. Tuhan membawa dia kepada hal-hal yang luar biasa. Ya, kita bisa lihat di dalam Alkitab juga, ya, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya untuk kita serahkan sama Tuhan. Sama kalau kita melihat Tuhan melakukan mujizatnya kepada 5 roti dan 2 ikan. Ya, anak-anak itu terlibat, bayangin. Anak-anak loh. Siapa sangka-sangka. Anak-anak terlibat dalam pekerjaan Tuhan sehingga mujizat terjadi.
Ya. Kalau kita terlibat dalam panggilan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat itu terjadi. Alkitab sudah menyatat ada begitu banyak mujizat yang Tuhan taruhkan. Sama seperti anak-anak itu, ya. Dari anak-anak kecil, ya, dia menyerahkan makanan itu, ya. Roti, 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberikan makan 5.000 orang. Itu yang tercatat, yang enggak tercatat ada lagi. Bisa lebih dari 5.000 orang. Amin. Kalau kita mau, ya, hidup dalam panggilan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sama seperti Rahab, dia melakukan dengan baik, dengan tepat. Ya. Dia enggak cuma mengetahui tentang Allah Israel, tapi dia percaya pada Israel. Ya. Banyak kita berpikir bahwa kehidupan, ya, mungkin dari antara kita mungkin merasakan kehidupan ini cukup puas dari kehidupan kita. Ya. Anda perlu hidup untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, enggak cuma puas pada diri kita sendiri. Enggak berbicara tentang diri saya sendiri, apa yang saya miliki. Tapi kehidupan kita itu berbicara bagaimana kita berdampak buat orang lain. Sama seperti Rahab, dia berdampak. Enggak cuma dirinya aja yang mengalami, ya, tapi keluarganya. Dia menjadi dampak buat keluarganya. Dan Tuhan membawa Rahab menjadi dampak bagi bangsa lain. Lewat kehidupannya, ya, raja di atas segala raja lahir dari keturunannya. Tempat ini kita mau, amin. Kita mau terlibat. Kalau kita mau melihat hal besar terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Hidup yang bermakna bukanlah tentang menjadi kaya, terkenal, sangat terdidik, sempurna. Ini tentang kemampuan untuk berbagi diri kita untuk menyentuh kehidupan orang lain. Amin. Jadi kehidupan kita ini Tuhan taruh gak cuma untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kehidupan kita ini berdampak buat orang lain. Semuanya akan selesai, ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan kita gak akan pernah selesai kalau kita hidup dalam panggilan Tuhan. Amin. Nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Itu penting sekali, amin. Siapa di sini yang rindu ya nama kita tercatat di buku kehidupan? Lo boleh angkat tangan, amin. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita tercatat, ya. Kita belajar dari kehidupan Rahab. Gak sekedar dia percaya, ya, melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Tapi dia mulai menjadi dampak buat keluarganya. Ketika keluarganya, ya, diberkati, ya, memperoleh keselamatan lewat kehidupannya. Tuhan bawa lagi, ya, lebih lagi. Yang ketiga, yang terakhir, ada keselamatan. Ya, di Ibrani juga dicatat, ya, Ibrani 11 ayat 31, ya, di situ gak ada, saya bacakan. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ya. Kita bisa lihat juga di Yosua, sesungguhnya apabila kamu memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapa juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Amin. Gak dia memikirkan, banyak orang berpikir ketika terjadi masalah emergensi, ya. Kalau kita lihat, kalau di Indonesia sama di Jepang itu beda. Mereka begitu teratur kalau terjadi emergensi, mereka udah terbiasa tertib, ya, satu persatu, nggak ada yang saling mendahului, ya. Kita belajar dari kehidupan Rahab, dia nggak memikirkan keselamatannya dia sendiri, ya, tapi dia memikirkan keselamatan keluarganya semuanya, ya. Tapi ada satu syaratnya, ya, mereka nggak boleh keluar, ya, mereka harus beri tanda, ya. Hari ini, ya, dalam kehidupan kita juga, ya. Saya dulu juga di dunia kerja gitu, ya. Tanda itu penting. Ya, banyak arti. Kalau tanda itu kalau di tempat kerja, kalau mungkin maintenance, ya, membongkar mesin,
pasti di marking ya, dibongkar gitu ya, ditandain. Supaya apa? Ketika nanti masangnya nggak salah. Ya, Pak Nik, saya juga pernah kerja sama Pak Nik ya. Kita tandain mana urutannya, ini bagian mana, supaya kita tandain itu supaya nggak terjadi kesalahan. Ya, saya juga pernah kalau liburan itu pergi ke hutan ya, saya senang main-main ke alam gitu, ke hutan, karena keluarga mama saya itu memang kerjanya di pembalakan itu, di hutan. Waktu dulu itu di Duri itu, di Riau itu hutannya masih banyak. Jadi kalau liburan ke sana. Jadi kalau kita pergi ke hutan, kita akan berikan tanda. Supaya apa? Kita tahu jalan pulang. Kita nggak tersesat. Ya, kita nggak salah, kita nggak salah jalan. Ya. Dalam kehidupan kita juga, ya, Rahab, ya, benang kermizi ini ya, memberikan tanda. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa baca, benang kermizi ini bukan benang biasa, warna merah. Saya baca, ya, saya cari tahu kenapa sih Tuhan juga sering katakan dalam firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi. Apa sih kermizi itu? Saya coba cari. Ternyata benang kermizi ini adalah benang yang cukup mahal, ya, salah satu dua benang termahal pada zaman itu, karena benang ini diambil dari tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan dari binatang seperti ulat itu mencucurkan darahnya ke bunga, kemudian ke bunga yang merah, yang menghasilkan tinta yang merah, dan itu sangat sulit prosesnya. Dan benang kermizi ini hanya dipakai kepada orang-orang kerajaan. Pastinya ini adalah benang yang mahal. Kenapa sih? Ya, Rahab memberikan sesuatu yang mahal untuk menolong kedua pengintai ini. Karena dia tahu keselamatannya ada di tangan benang ini. Bayangin kalau saja dia nggak menyerahkan kain itu untuk turun mereka. Ya, dia mengorbankan kain kermizi itu, ya, untuk turun dua pengintai itu. Kedua pengintai itu mungkin saja kedapatan. Bahkan kain kermizi itu yang terbuat dari benang kermizi itu, ya, memberikan keselamatan buat keluarganya sebagai tanda, ya, supaya ketika bangsa Israel menghancurkan Yeriko, mereka melihat ada tanda yang diberikan oleh Rahab, sehingga apa? Keluarga ini diberikan keselamatan. Kehidupan kita, ketika kita mau hidup di dalam panggilan Tuhan, ya, kita mau tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Gak cuman kita menjadi orang yang memiliki masa depan, gak cuman kita menjadi orang yang memiliki dampak bagi banyak orang, tetapi keselamatan itu sepenuhnya kita miliki. Amin. Benang kermizi itu melambangkan keselamatan. Ya, firman Tuhan yang katakan bahwa sekalipun dosamu merah, ya, kita semua di tempat ini gak ada yang gak berdosa. Ya, gak ada di tempat ini gak berdosa, semua kita berdosa. Tapi Tuhan sanggup, ya, darahnya tercurah bagi setiap kita, sehingga kita, ya, menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bisa lihat di gambar, ya. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu punya bayangan gitu, tembok Yeriko itu, tembok aja gitu ya. Ternyata, ya, ahli arkeologi dari Inggris tahun 1950 pernah meneliti tembok Yeriko itu, ya. Jadi ini bukan dongeng, bukan cerita ilusi, bukan cerita film, tapi ini nyata, ya. Arkeologi membuktikan bahwa di tahun 1950 ada orang Inggris, arkeologi dari Inggris, dia meneliti tembok Yeriko itu. Ternyata tembok Yeriko itu ada dua sisi, ya. Jadi tembok satu, tembok dua, bagian dalam itu, ya. Cukup ada ruangan di tengahnya, ya, tembok. Bayangin ini bisa runtuh, ya, lewat mereka menyanyikan pujian, mereka mengelilingi tembok Yeriko ini berapa hari? Berapa hari? 7 hari. Tapi di 6 hari mereka cuma kelilingi 1 kali. Di hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Ya, tembok ini roboh, kemudian mereka menyerang. Ya, banyak orang berpikir enggak, ya,
Mana banyak cerita-cerita enggak, itu terjadi gempa pada saat itu sehingga tembok itu bisa runtuh. Ya ternyata ahli arkeologi menemukan, ya kita bisa lihat di sebelah ini ada yang itu Rahab, ya. Ini gambaran tentang Rahab, ya, dia di tembok rumahnya. Ternyata Rahab ini rumahnya itu persis berada di sisi tembok, ya, di sebelah utara dari tembok Yeriko. Ini masih kelihatan utuh. Masih kelihatan utuh. Tidak retak sama sekali. Hanya sisi dari Rahab ini yang masih utuh. Membuktikan bahwa apa? Tuhan kita berdaulat, berkuasa. Sekalipun mungkin kita gak mungkin ditolong sama Tuhan. Tapi jalan Tuhan tak terselami dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi bagi Rahab dan keluarganya. Ya, kita mau kehidupan kita terus percaya. Ketika kita percaya, kita akan menyerahkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Karena kita tahu jauh lebih penting keselamatan kita daripada apa yang kita miliki di dunia. Itu yang diserahkan oleh Rahab, yaitu benang kermiji itu. Sesuatu yang mahal diserahkan untuk pengintai itu. Bahkan lewat itu keselamatan terjadi. Ya, kalau kita mau kehidupan kita, keluarga kita mengalami keselamatan, jangan pikirkan hal-hal materi supaya keluarga kita bisa melihat sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Mungkin orang melihat keberhasilan itu dilihat, diukur dari sesuatu yang materi. Kita belajar dari Rahab. Tuhan yang mengangkat kehidupannya. Bukan sesuatu yang dia miliki yang lebih, ya, menjadi orang kaya, tetapi kehidupannya. Bukan berarti saya nggak menyuruh saudara menjadi kaya, itu baik. Amin, apalagi bisa memberkati gereja ini. Yes, kita percaya kita akan memiliki gedung. Yang percaya katakan amin. Penting sekali kita keluarga Tuhan di tempat ini sepakat sehati, ya. Karena ketika kita sehati sepakat, maka terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mulai merasakan pagi hari ini lewat pujian penyembahan tadi, begitu menyentuh hati saya. Begitu menyentuh bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Baik, ya. Kadang-kadang kita ini sebagai manusia nakalnya luar biasa, ya. Kalau kita lagi enak aja datang kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan mengasihi setiap kita. Come on, mari gereja Tuhan, anak-anak muda. Ini waktunya kita mau hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, kalau kita mau melihat hal besar terjadi buat keluarga kita, keselamatan terjadi dalam keluarga kita, ada harga yang harus kita bayar. Apa yang kita lebih utamakan dalam kehidupan kita? Apakah sesuatu yang sementara? Ya, Rahab, kita belajar dari Rahab. Ketika dia menyerahkan sesuatu yang berharga, keselamatan terjadi. Karena yang terutama dalam kehidupannya bukanlah tentang materi. Penting materi, tapi bukan itu yang mengatur kehidupan kita. Tetapi justru kitalah yang mengontrolnya. Jangan menjadikan jabatan kita yang mengontrol kehidupan kita, tetapi kita, Tuhan izinkan kita mengontrolnya. Rahab ngambil bagian ini, sehingga si isi rumahnya diselamatkan. Bayangin dari seorang perempuan yang penuh dengan dosa, gak masuk hitungan. Pokoknya kalau ada hitungan orang-orang terpilih udah gak masuk hitungan. Kalau ada CV dalam pekerjaan, latar belakangnya ini gak terima, gak masuk. Belum lagi dia udah begitu tahu profilnya gak masuk. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Dalam kehidupan kita juga, kasih-Nya tak berkesudahan bagi setiap kita. Amin. Yang terakhir, keluarga Rahab membuat keputusan untuk berkumpul di rumah Rahab. Amin. Ketika dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan mengambil alih sepenuhnya keluarganya memperoleh keselamatan. Firman Tuhan mengatakan bahwa satu orang diselamatkan, maka si isi rumah akan diselamatkan. Amin. Yosua 2 ayat 13 dikatakan bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Yes. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, Jesus. Betapa besar kasih
pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berikan syukurmu kepada Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku betapa besar. Syukurmu kepada Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saya mengajak Bapak Ibu di tempat ini yang sedang bergumul, mungkin buat anak-anakmu yang mungkin engkau sudah putus asa, untuk menasehatinya, untuk memberitahukannya hal yang baik dan dia nggak mau berubah. Bahkan engkau sudah berdoa begitu lama untuk suamimu, untuk dia boleh datang kepada Tuhan. Pagi hari ini mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bertindak dalam kehidupan. Oh Jesus, kami mau Tuhan keselamatan terjadi buat keluarga kami. Oh, keselamatan terjadi kami. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Hamba-Mu berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Keselamatan terjadi bukan cuman buat kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, tetapi keluarga kami rindu mereka juga mengalami keselamatan daripada Tuhan. Bahwa kami Tuhan memenuhi panggilan-Mu. Bahkan setiap anak-anak kami Tuhan, Tuhan tolong kami, sehingga setiap anak-anak kami juga hidup menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang
menjadi hidup yang bermakna di hadapan Tuhan, yang berdampak Tuhan, yang berfungsi Tuhan. Selayaknya Engkau membuat kami sebagai simbol, sebagai garam Tuhan. Tidak mewah, tapi kami berdampak bagi orang lain. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan, yang mengajak setiap kami Tuhan memahami apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu panjang dan lebarnya kasih-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pulang dari tempat ini, kami dapatkan sesuatu yang baru yang untuk kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Kami berdoa manapun hamba-Mu Pastor Herman berada, Kau menjadikan berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, berkati pekerjaan, usaha, keluarga, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman yang mengingatkan kita ya, gak perlu menjadi mewah, gak perlu menjadi kaya, amin. Tapi kita mau berfungsi dimanapun kita berada. Sebagaimana Rahab bukan berbicara bagaimana dia menjadi seorang yang membantu hamba-hamba Tuhan, tetapi berfungsi, amin. Pagi hari ini saya mau minta kepada kita yang mau mengangkat tangan, yang mau berfungsi di dalam hidupnya. Siapa? Ada banyak berapa kita yang mau berfungsi dalam hidupnya? Amin. Yo, amin. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Pengumuman hari ini yang terakhir, ada kita pulang, di sebelah kiri kita ada kantong persembahan Bapak Ibu. Kita akan meletakkan kantong persembahan, persepuluhan ya, ucapan syukur kita bawa ke rumah Tuhan. Amin. Sebentar kita akan pulang. Saya kembali undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Mau menyembah-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami akan menyembah Tuhan. Yesua katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Ada banyak pilihan. Tapi pilihlah pada hari ini
bahwa di sepanjang kehidupan kita akan menyembah Yesus, Allah yang hidup. Dialah yang menjadi pengharapan, dialah yang menjadi andalan. Cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu akan terus dinyatakan buat saudara dan saya yang ada di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Hamba-Mu terus berdoa ya Bapak, buat Pak Cecep yang kami kasih, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Dalam Alkitab menulis seorang perempuan Kanaan yang anaknya sakit keras. Yesus katakan kepada perempuan Kanaan ini, kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau kehendaki." Maka seketika itu juga anaknya sembuh. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan pada seorang ibu yang mengalami pendarahan 12 tahun, "Hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita yang punya iman di tempat ini, iman yang percaya kepada Yesus, yang sanggup untuk menyembuhkan, saudara arahkan tangan saudara kepada Pak Cecep dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan atas Pak Cecep yang kami kasihi. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang punya kuasa. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah Pak Cecep. Tuhan melawat Pak Cecep di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangannya, kakinya, Tuhan menyatakan kesembuhan ya Bapak. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan terus dinyatakan buat Pak Cecep. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musim, yang tidak pernah layu daun. Apapun yang diperbuat, Tuhan buat berhasil. Tuhan menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Tuhan jadikan kau terus naik dan bukan turun. Haleluya. Terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.